Halo semuanya, perkenalkan nama aku Risma Emijan Sinaga. Saya berasal dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Masyarakat. Jadi kali ini saya akan menjelaskan beberapa kegunaan dari Google Classroom. Yaitu yang pertama adalah setup yang mudah dan nyaman. Jadi dibandingkan dengan aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya, Google Classroom ini cenderung lebih mudah digunakan. Jadi ketika kalian klik dan melakukan pendaftaran, kalian akan melewati langkah-langkah yang sangat mudah. Jadi nanti kalian cukup memasukkan kode-kode unik yang diberikan oleh guru kalian, lalu kalian akan bisa memasukkan kode tersebut dan kalian akan tergabung di dalam kelas dalam Classroom. Kegunaan yang kedua adalah hemat waktu. Jadi kalian tidak perlu mengunduh dokumen-dokumen yang ada di dalam kelas tersebut, karena mengunduh itu juga memakan waktu. Jadi kalian cukup mengklik tugas yang diberikan oleh guru kalian, lalu kalian dapat melihat tugas-tugas apa yang diberikan dan apa yang harus kalian kerjakan. Dan juga untuk pengumpulan tugas-tugas tersebut, kalian mengumpulnya dengan dokumen, yaitu tanpa kertas. Jadi kalian tidak perlu menulis lagi, dan itu sangat menghemat waktu. Dan pengumpulan tugas tersebut pun sangat tepat waktu, karena ada deadline yang harus kalian yang tertulis. Jadi kalian harus mengumpulkan tugas tersebut sebelum batas waktu deadline tugas tersebut. Yang ketiga itu adalah membangun komunikasi antar siswa di dalam satu kelas. Jadi di dalam classroom tersebut kalian dapat berdiskusi, dan diskusi tersebut kalian dapat menambahkan komentar, dan hal ini dapat membangun kerjasama membangun komunikasi yang kerjasama di antara dan diskusi. Yang keempat itu adalah penyimpanan terpusat. Jadi semua dokumen yang ada dalam Google Classroom, semua dokumen yang diberikan oleh guru kalian maupun tugas, dan juga tugas-tugas yang kalian kerjakan, semua dokumen tersebut tidak akan hilang dan akan sangat-sangat aman disimpan di dalam Google Classroom tersebut. Dan juga tidak perlu khawatir, karena dokumen-dokumen tersebut tidak akan memakan memori handphone kalian, karena dokumen tersebut akan tersimpan di dalam aplikasi Google Classroom. Yang kelima itu adalah berbagi sumber daya yang cepat. Jadi ketika ada guru kalian yang membagikan materi bahan ajar maupun materi bahan ajar seperti dokumen, foto, video, atau apapun itu, kalian akan mendapatkan pemberitahuan yang sangat-sangat cepat bahwa ada materi bahan ajar atau tugas-tugas yang diberikan, sehingga kalian tidak ketinggalan informasi, dan sehingga kalian tidak akan ketinggalan informasi dan dapat melihat dengan cepat tugas apa atau dokumen apa yang diberikan kepada kalian. Nah, itu dia beberapa manfaat dan kegunaan dari Google Classroom. Sekian dari saya, terima kasih. Guys, saya Rafika Sinaria Manik, mahasiswa Universitas Negeri Medan, Stambuk 2018, Prodi Pendidikan Masyarakat, Reguler B 2018. Kali ini saya akan memberikan sebuah pembelajaran andragogi tentang penggunaan Google Classroom, dan kali ini saya akan memulai untuk mengajarkan penggunaan Google Classroom tersebut. Jadi kan, untuk sebelumnya tanya begitu aplikasi Google Classroom. Jadi kan, untuk langkah pertama itu kita mendownload atau menginstal Google Classroom itu dari Play Store, kan? Dari Play Store kita cari Google Classroom, bisa kita buat langsung aja. Sebelumnya kan udah tanya begitu aplikasi Google Classroom, kan? Jadi di sini kakak akan mengajarkan dari penggunaan Google Classroom, mengirim tugas dari Google Classroom, membuat forum di Google Classroom, dan Google Classroom. Langkah pertama kita mendownload atau menginstal
mengetik yang apa yang mau kita cari dan kita download itu Classroom ini kan. Karena di sini kan udah di HP ini sudah ada aplikasi Google Classroom. Pasti kalian udah tahu cara mendownload itu dari Play Store tersendiri. Jadi langkah berikutnya itu kakak mau mengajarkan kalian tentang penggunaan Google Classroom dari mengirim tugas, membuat forum tersendiri, dan membuat forum pengiriman atau membuat klaim Google Classroom tersendiri orang-orang akan mengirimkan tugas. Setelah tadi Kak Rafika telah menjelaskan cara penggunaan Google Classroom itu seperti apa. Jadi saya akan menjelaskan di sini. Google Classroom adalah suatu serambi aplikasi pembelajaran campuran secara online yang dapat digunakan secara gratis. Pendidik bisa membuat kelas mereka sendiri dan membagikan kode Classroom tersebut atau mengundang para siswanya. Google Classroom ini diperuntukkan untuk membantu semua ruang lingkup pendidikan yang membantu siswa untuk menemukan atau mengatasi kesulitan pembelajaran, membagikan pelajaran, dan membuat tugas tanpa harus hadir ke kelas. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa. Google Classroom menggabungkan Google Drive untuk pembuatan dan distribusi penugasan, Google Docs, Sheet, Slide untuk penulisan, Gmail untuk komunikasi, dan Google Calendar untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi atau secara otomatis diimpor dari domain sekolah. Setiap kelas membuat folder terpisah di drive masing-masing pengguna, di mana siswa dapat mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh guru. Aplikasi ini tersedia bagi pengguna seluler, perangkat iOS atau Android yang memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkan penugasan, berbagi file dari aplikasi lain, dan mengakses informasi secara offline. Guru dapat memantau kemajuan untuk setiap siswa, dan setelah dinilai, guru dapat kembali bekerja sama dengan komentar. Ada beberapa fungsi dan keunggulan yang bisa didapat dari Google Classroom, yaitu proses setting pembuatan kelas yang secara cepat dan nyaman, di mana proses pembuatan kelas pada Google Classroom sangat cepat dan nyaman jika dibandingkan harus menginstal LMS lokal atau mendaftar ke provider LMS. Guru hanya tinggal mengakses Google Classroom dan bisa memulai membagikan tugas-tugas dan bahan ajar. Pengajar dapat menambah daftar siswa atau kode untuk memungkinkan akses ke kelas pada Google Classroom. Interface Google Classroom lebih sederhana dan mudah untuk digunakan, atau yang namanya user-friendly, sehingga akan ideal digunakan bagi setiap pengajar dengan tingkat pengalaman e-learning yang beragam. Yang kedua adalah hemat dan efisien waktu. Nah, di sini adalah hemat dan efisien, maksud itu adalah guru membuat Google Classroom tersebut, peserta didik atau siswa tidak lagi harus mendownload tugas yang diberikan guru, melainkan guru membuat dan mendistribusikan dokumen untuk peserta didik mereka secara online, serta juga dapat menentukan peringkat, memberikan umpan balik untuk membuat tugas, dan melakukan penilaian menggunakan aplikasi Google Classroom. Dengan demikian, ada potensi untuk penghematan waktu dari kedua belah pihak, baik peserta didik maupun gurunya. Semuanya dilakukan secara paperless atau bebas kertas, sehingga tidak ada waktu untuk terbuang untuk mendistribusikan dokumen fisik, dan peserta didik dapat menyelesaikan tugas mereka dengan tepat secara online, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk memenuhi deadline waktu yang diberikan, dan belajar secara online dapat disesuaikan dengan jadwal sehari-hari mereka. Yang ketiga adalah mampu meningkatkan kerjasama dan komunikasi. Di sini yang paling penting itu adalah kerjasama dan komunikasi. Guru dapat mengirimkan pemberitahuan ke peserta didik atau siswa mereka untuk menilai diskusi online atau memberitahu mereka tentang kegiatan pembelajaran secara online. Di sini peserta didik memiliki kesempatan untuk memberikan umpan balik kepada rekan-rekan mereka dengan mengunggah postingan langsung ke dalam diskusi kelompok.
Dengan demikian, jika mereka membutuhkan bantuan karena kesulitan memahami suatu tugas atau ingin mempelajari lebih lanjut tentang topik tertentu, mereka bisa mendapatkan masukan langsung di saat yang bersamaan dari teman sekelas virtual mereka. Pada dasarnya, Google Classroom berfungsi untuk meningkatkan aspek pembelajaran sosial mereka. Pendidikan online yang memungkinkan siswa untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman dan keterampilan rekan belajar mereka. Yang keempat adalah penyimpanan data yang terpusat. Di sini maksudnya adalah siswa dapat melihat semua tugas-tugas mereka dalam folder tertentu. Guru dapat menyimpan bahan e-learning dan kegiatan untuk tahun ajaran secara cloud, dan semua peringkat atau nilai dapat dilihat dalam aplikasi. Kedua belah pihak tidak perlu khawatir mengenai dokumen atau penilaian yang hilang, karena semuanya tersimpan dalam LMS yang gratis ini. Yang kelima adalah berbagi sumber daya yang efisien, praktis, dan cepat. Fasilitator atau guru online dan pelatih memiliki kemampuan untuk berbagi informasi dan sumber daya online dengan peserta mereka secara langsung, dibandingkan harus memperbarui kursus e-learning atau mengirim email individu untuk setiap individu. Untuk siswa, cukup dengan mengakses aplikasi Google Classroom, guru dapat mendistribusikan link ke sumber daya online dan materi e-learning tambahan yang dapat menguntungkan siswa. Cara ini adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperoleh update tepat waktu yang berhubungan dengan pelajaran saat ini, sehingga mereka dapat lebih memahami materi dan akses peralatan multimedia yang dapat meningkatkan pengalaman e-learning mereka. Di sini ada juga fitur-fiturnya, saya akan menambahkan, yaitu tugas atau assignment, yang dimana guru dapat memilih file sebagai template sehingga setiap siswa dapat mengedit salinan mereka sendiri dan kemudian kembali untuk mendapatkan nilai. Semua siswa bisa melihat, atau mengedit dokumen yang sama. Yang kedua adalah penilaian atau grading. Google Classroom mendukung banyak cara penilaian berbeda. Guru memiliki opsi untuk memantau kemajuan setiap siswa pada tugas, di mana mereka dapat membuat komentar dan mengedit. Yang ketiga adalah komunikasi yang lancar. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan komunikasi ini itu apa, dan selanjutnya adalah laporan orisinalitas. Maksudnya di sini laporan orisinalitas adalah guru juga dapat melihat laporan, memungkinkan mereka untuk memverifikasi integritas akademik dari karya siswa yang disampaikan. Yang terakhir adalah yang kelima adalah arsip pembelajaran. Yang keenam adalah aplikasi seluler. Yang ketujuh adalah keamanan pribadi. Dan inilah fitur-fiturnya. Kesimpulannya yang dapat saya tentang Google Classroom tersebut, kumpulan itu menjadi banyak pilihan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya sebagai tujuan utama mereka di tengah pandemi corona saat ini, karena para peserta kelas tidak lagi perlu keluar rumah untuk berinteraksi dan belajar di kelas, karena lagi sekarang ini pandemi corona sedang terjadi. Jadi kami membuat aplikasi Google Classroom dan mengajarkan kepada warga belajar tentang apa itu Google Classroom, dan tadi sudah saya jelaskan. Dan kesimpulannya itu mempunyai banyak fitur yang praktis, efisien, dan terjamin keamanannya. Kelas pembelajaran akan tetap tersimpan meski secara online. Interaksi guru dan siswa juga dapat terjadi dengan baik. Pembelajaran akan terasa lebih mudah mengingat Google Classroom ini juga dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Siswa dan pendidik juga dapat belajar dan mengajar melalui perangkat seluler mereka. Pembagian materi pembelajaran juga terasa teringkas. Pekerjaan siswa dan penilaian juga menjadi lebih transparan. Para siswa juga dapat menyapa dan bekerja sama mengerjakan tugas dengan teman sekelas mereka, layaknya di kelas yang sebenarnya. Itulah penjelasan saya tentang Google Classroom. Demikianlah penjelasan saya dari kelompok saya yang beranggotakan Risma, Rafika, dan saya sendiri, Sebrina Sitorus, tentang membelajarkan Google Classroom, pembelajaran OD kepada orang dewasa. Terima kasih.